Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etang manggala muttamanti. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang termulia Kepala Wihara Bante Sangganayaka, Bante Subapanyo Mahatera, yang sangat saya hargai Atas Silani Tirak Nandi, pimpinan Puja Bakti, Romo Ramani yang hadir baik online maupun offline, serta yang sangat berbahagia Bapak Ibu semua, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, malam ini hari kedua SPD. Sepertinya jumlah ibu-ibu bertambah ya. Mungkin juga jumlah bapak-bapaknya bertambah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar, karena ini kelas Dhamma ya, hal-hal yang membuat hidup kita menjadi lebih indah. Dan Sang Buddha menjelaskan kepada kita bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pencipta. Oleh karena itu, kita akan mulai dari hal-hal yang berhubungan dengan konsep berpikir kita, atau dalam bahasa Dhamma dimulai dari pandangan benar. Jalan mulia berunsur 8, nomor satunya adalah pandangan benar. Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak tahu ya seberapa berharganya pandangan benar sampai kita melihat dulu yang salah. Betul ya? Kalau kita sudah melihat sebagaimana buruknya yang salah, kita jadi tahu betapa berharganya pandangan benar. Nanti ada videonya. Bapak Ibu Saudara, ini mohon maaf sedikit menyinggung suku sebenarnya. Di Indonesia ada satu suku, barangkali ada yang pernah mendengar. Namanya adalah suku Dani. Pernah mendengar suku Dani? Ada yang pernah, ada yang belum. Orang suku Dani ini, kalau ada keluarga yang meninggal, apakah ayah, apakah ibu, apakah saudara kandung, maka jarinya akan dipotong. Beneran jarinya dipotong. Jadi kalau ayah meninggal, satu jari dipotong. Ibu meninggal, satu jari dipotong. Kakak kandung meninggal, satu jari lagi dipotong. Apalagi orang di suku Dani itu saudaranya banyak. Jadi Bapak Ibu nanti yang berani ya, hanya bagi yang berani, silakan masukkan ke Google, tulis jari orang suku Dani ya. Yang tidak berani jangan ya. Nanti keluar, nah itu ada yang langsung ingin mengecek. Silahkan, tidak apa-apa, boleh ya. Bahkan kalau yang sudah berumur, jarinya sudah hilang 3, jadi tinggal 2 begini, kiri kanan. Nah ini yang terjadi di suku Dani.
Saya tidak tahu bagaimana cara potongnya. Tapi kalau saya cek di Google, kelihatan ada foto batu dan kampak. Jadi sepertinya jarinya itu dikapak. 2 ruas yang di atas. Jadi tersisa 1 ruas yang terakhir. Ya, pulang jangan dilakukan ya. Mungkin kalau hanya ingin tahu sakit apa enggak, pulang coba tokok tangannya. Sakit, cukup. Jangankan di kampak ya, kejepit, jari kejepit pintu saja sakitnya luar biasa ya. Ini kalau kejepit, pasti pernah kejepit ini ya. Kalau jari kejepit itu pasti pernah, itu saja sakitnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu di India itu ada satu tradisi, tapi tidak di seluruh daerah India. Di beberapa daerah India di zaman dulu ada satu tradisi yang mana kalau suaminya meninggal, istrinya hidup-hidup ikut dibakar. Istrinya hidup-hidup ikut dibakar. Ada yang rela? Tentu Bapak Ibu, ini bukan pandangan benar, betul ya? Bagaimana pandangan benar kalau yang meninggal saja yang dibakar, kenapa yang hidup ikut dibakar? Tapi demikianlah budaya. Ya, ketika sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, kadangkala di luar logika, kadangkala di luar manfaat. Oleh karena itu kita perlu belajar pandangan benar agar kita tidak terperangkap pandangan yang salah. Kenapa? Kalau kita sudah percaya pandangan yang salah itu sebagai benar, apalagi kita ambil itu sebagai budaya dan tradisi, kalau diprotes orang pun kita akan marah, betul ya? Yang namanya budaya, kalau kita protes orangnya akan marah. Itu dijadikan sebagai konsep yang benar. Padahal harusnya kalau suaminya meninggal, istrinya jangan ikut dibakar. Kenapa? Siapa yang jaga anak-anaknya? Ya toh? Nah, itu adalah satu budaya tradisi yang salah, tapi sudah ditinggalkan. Hari ini kita akan lihat satu tradisi lagi unik ya. Ini tolong jangan ditiru ya. Ini adalah tradisi, lihat dulu. Semoga videonya benar ya. Jadi mereka percaya kalau anak bayi itu dilempar begitu ya, itu akan membawa keberuntungan untuk anak bayi tersebut. Coba saya ingin tanya, kalau menurut kita tentu itu tidak benar ya. Buktinya kita se-Indonesia 270 juta jiwa, waktu kecil kita tidak dilempar ya. Ada yang waktu kecil dilempar? Enggak ada ya. Toh kita hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau mereka sangat meyakini anak-anak yang dilempar nanti besarnya itu beruntung, besarnya itu lancar, sukses dan sebagainya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu, ketika sebuah pandangan itu sudah masuk ke dalam keyakinan seseorang, kalau pandangan itu ternyata pandangan salah, bisa membawa penderitaan. Sesungguhnya praktek ini dilarang, sudah dilarang oleh Organisasi Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2011, tapi hanya berhasil dilarang 1 tahun. Tahun depannya mereka tetap ingin melakukan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini contoh-contoh. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan pandangan yang benar. Yang pertama, saya akan ajak Bapak Ibu untuk tidak gampang percaya tabu-tabu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, di keluarga, karena setiap suku, setiap daerah, setiap tempat itu punya keyakinan tabu-tabu yang berbeda, keyakinan pantang-pantang yang berbeda. Saya beri contoh. Orang Indonesia sangat takut kucing hitam yang hitam total, betul ya? Katanya kalau ketemu kucing hitam yang hitam semua itu bisa sial. Bahkan kalau di Medan, saya tidak tahu kalau di tempat lain, kalau orang lagi naik motor, kemudian ketemu kucing hitam lewat, mereka percaya jalur yang dilewati kucing hitam ini kita tidak boleh lewati. Kalau kita lewati, maka apa yang kita lakukan di hari itu bisa gagal. Jadi kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada kucing lewat, muter, lewat saja jalan yang lain.
Kecuali mungkin sudah nggak ada jalan ya, mau ndak mau juga harus lewat. Tapi Bapak Ibu Saudara, di Jepang kucing hitam itu adalah lambang keberuntungan. Aneh ya? Jadi di Jepang kucing yang hitam semua itu lambang keberuntungan. Oleh karena itu, waktu saya kecil itu ada kartun Sailor Moon. Ini pasti banyak yang ingat. Kartun Sailor Moon itu kucingnya warna apa? Kucingnya warna hitam. Dan tidak jarang kartun-kartun Jepang itu seneng di dalam kartunnya itu ada kucing warna hitam. Waktu saya kecil juga ada kartun namanya Bleach. Ya, yang mungkin Bleach ini tidak begitu terkenal, yang seumur saya tahu ya. Itu kartun waktu saya kecil juga ada kucing hitamnya. Lo Bante kok senang nonton kartun? Iya, dulu saya senang nonton kartun sampai mau dipukul kalau nggak mau belajar begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Jepang mereka senang kucing hitam. Di Indonesia kita takut kucing hitam. Di Indonesia kita takut apa? Di Indonesia kita takut burung hantu, betul? Ya, konon katanya kalau pagi-pagi bangun ada burung hantu bertengger di jendela, waduh takutnya minta ampun. Entah nanti siapa ini yang akan kemalangan, begitu ya. Tetapi di Yunani, burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Oleh karena itu film Harry Potter itu ada burung hantunya. Nah, walaupun tetap dikaitkan ke magic, tapi kalau orang Yunani mereka tidak takut burung hantu. Beberapa daerah di Indonesia sangat takut burung hantu. Bahkan beberapa orang sangat takut burung gagak. Ada yang takut burung gagak di sini? Beberapa mungkin ya. Tapi ketika dulu saya di Wat Bowon, ketika di Thailand, ada pohon pas di belakang kuti saya. Itu satu pohon burung gagak semua. Mungkin kalau burung gagak benar-benar membawa sial, itu saya sial 7 turunan. Tapi saya juga nggak ada keturunan. Sial 1 turunan saja. Ya, jadi itu pohon gagak semua. Tapi saya malah melihat gagak itu lucu. Jadi pernah satu hari gagak itu bertengger agak dekat di kuti saya. Saya baru sadar rupanya burung gagak itu besar sekali. Dan paruhnya besar sekali. Dan jarang sekali ada yang tahu burung gagak itu masuk salah satu dari 5 burung paling pintar di alam burung. Jadi mereka itu sangat pintar. Jadi saya pikir selain pintar, burung gagak itu juga beruntung. Kenapa beruntung? Karena mereka jelek, suaranya juga jelek, jadi nggak ada yang nangkap mereka. Begitu ya, tidak ada yang menangkar mereka. Kadang ada untungnya juga sejelek gagak ya, kalau hidup sebagai burung. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak, karena semalam kita belajar tentang hukum karma, bahwa terkadang tabu-tabu, pantang-pantang yang turun-temurun diajarkan ke kita, tolong direnungkan kembali ya. Direnungkan kembali. Tentu kita menghargai tradisi, kita menghargai budaya. Tapi setelah belajar dhamma kita menjadi bijaksana. Coba direnungkan kembali. Apakah ada makna di belakangnya? Kalau ternyata setelah direnungkan tidak ada bahayanya sama sekali, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Terkadang kita hanya termakan sugesti. Saya beri contoh. Orang dulu sangat takut kalau malam-malam itu menjahit. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada lampu. Zaman dulu itu masih pakai lampu teplok yang api itu. Bagaimana menjahit kalau apinya begitu redup? Bahkan dulu ada keyakinan waktu saya kecil, kalau sudah malam itu tidak boleh gunting kuku. Katanya kalau gunting kuku nanti ada siluman yang makan kita. Ada yang pernah dengar cerita itu? Ya, waktu saya kecil saya diceritakan itu. Jadinya saya bertahun-tahun tidak berani. Satu hari saya ingin tahu juga ini silumannya bentuknya seperti apa. Saya coba gunting kuku pelan-pelan begitu sambil lihat ada ndak silumannya. Ternyata nggak ada siluman yang muncul ya. Sejak itu saya berani gunting kuku malam-malam. Saya pikir itu juga karena hal yang sama, karena di zaman dulu itu lampunya begitu redup. Coba renungkan. Kalau malam hari tidak boleh menjahit. Di Tiongkok itu ada pabrik produksi kain atau produksi pakaian itu operasinya 24 jam. Betul ya? Jalan terus, operasionalnya 24 jam. Tidak ada pantang, malahan mereka semakin besar dan semakin besar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, coba kalau Bapak Ibu Saudara sendiri
di rumah masing-masing memiliki pantang-pantang atau tabu-tabu, boleh direnungkan kembali. Kalau ternyata itu terlalu merepotkan atau benar-benar setelah direnungkan tidak ada dasar berpikirnya, sesungguhnya tidak masalah kalau hal itu tidak dilakukan. Tapi perenungannya begini. Perenungannya adalah sesuai tidak dengan hukum karma. Hukum karma itu teorinya sangat sederhana. Kalau sesuatu itu adalah baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka akan membawa kebahagiaan. Kalau sesuatu itu adalah melanggar sila atau membawa kebencian, keserakahan dan ego, maka hal itulah yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama adalah kita jangan gampang percaya tabu-tabu ya. Nanti silakan pulang direnungkan kembali tabu-tabu yang ada di setiap keluarga. Kemudian dalam bahasa Pali ini disebut silabata paramasa. Silabata paramasa itu artinya adalah tidak ada upacara atau ritual apapun yang sanggup menyucikan diri. Ini saya jelaskan. Apa maksudnya tidak ada upacara apapun yang sanggup menyucikan diri? Sesungguhnya kata suci dalam ajaran Buddha itu kita menjadi suci bukan karena kita mendapatkan wahyu ya. Bukan karena kita ditunjuk oleh alam surga bahwa ini makhluk yang suci. Tidak. Suci dalam ajaran Buddha adalah berkurangnya kemarahan, keserakahan dan kebodohan batin. Dosa, loba, moha. Sekarang saya ingin tanya, kita ambil contoh kemarahan saja. Tidak ada ritual atau upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Bisa tidak Bapak Ibu cari seorang ahli ritual, kemudian Bapak Ibu bayar uang 50 juta, kemudian dia buat ritual sebagaimana macam rupa, kemarahan Bapak Ibu hilang, bisa? Belum ada ya? Kalau ada kabari saya. Nah, bisa tidak kita bayar uang 100 juta buat upacara ritual sebagaimanapun bentuknya, keserakahan kita lenyap semuanya? Tidak bisa. Atau bisa tidak datang mencari para bante, bante, tolong bante bacakan saya parita supaya kemarahan saya hilang bante. Atau mantra sakti bante, bante kan baru pulang dari Thai, katanya di Thai itu banyak mantra sakti, begitu misalkan ya. Setelah dibacakan, bisa ndak bante kemarahan saya hilang lenyap? Kalau bisa saya pun tidak perlu jadi biku, betul ya? Tidak bisa. Tidak ada upacara dan ritual apapun yang bisa membantu kita mengurangi dosa loba moha. Yang bisa adalah belajar dan praktek dhamma. Satu cerita kisah nyata. Sebelum saya menjadi biku, saya pernah diajak ikut sebuah ajaran. Tapi ajaran ini tidak ada di 6 agama besar di Indonesia. Jadi bukan agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu maupun Konghucu, tidak ada. Dan mereka melakukan upacara atau kelas dhamma seperti ini itu di rumah. Ya, tidak saya sebutkan namanya, ya. Nah, jadi waktu itu saya diajak ikut. Jadi mereka punya satu proses inisiasi. Inisiasi ini adalah bahasa buku atau bahasa akademik. Kalau bahasa gampangnya seperti baptis. Tapi karena Bapak Ibu kalau mendengar baptis itu sudah langsung ingatnya Kristen. Ya, tapi baptism dalam bahasa Inggris baptis itu tidak hanya khusus milik orang Kristen. Tetapi dalam bahasa akademik disebut inisiasi. Jadi satu upacara yang mana dikatakan setelah melakukan ini kita baru sah masuk ke ajarannya atau mendapatkan hal-hal hebat. Jadi saya ikut, kami diinisiasi. Setelah diinisiasi, gurunya datang dari luar negeri, saya diinisiasi. Prosesnya itu tangannya melingkar-lingkar di dupa, di lilin, kemudian masukkan ke sini. Sep, katanya saya sudah diinisiasi. Selesai diinisiasi, semuanya memberi selamat. Kyonghi, Kyonghi. Katanya saya sudah mencapai nibbana. Wah, senang sekali saya.
Katanya saya sudah mencapai nibbana. Jadi kami diberi selamat, diberi kyonghi luar biasa. Senang, saya juga senang. Kemudian saya ikut ajaran mereka selama lebih dari 2 tahun. Ajarannya banyak yang baik. Tapi satu hari saya muncul tanda tanya. Katanya saya sudah nibbana. Kok enggak merasa kemarahan saya hilang, betul ya? Keserakahan saya kok enggak hilang? Ego saya kok enggak hilang? Karena nibbana itu adalah lenyapnya kemarahan, keserakahan dan ego. Ternyata dari situ saya sadar bahwa lenyapnya kotoran batin itu tidak bisa dijanjikan. Tidak bisa dari upacara, tidak bisa dari ritual. Tetapi dari proses belajar dhamma, praktek dhamma. Dan yang paling penting salah satunya adalah meditasi. Tapi sebelum tahap meditasi ada 3 tahap. Mendengarkan dhamma. Kalau Bapak Ibu tidak dengar, belajarnya dari mana? Betul ya? Setelah didengarkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditambah dengan meditasi. Pelan-pelan kemarahan, keserakahan dan ego menurun. Nah, setelah saya 2 tahun lebih ikut pelajaran mereka, banyak yang positif tapi banyak juga yang tidak sesuai. Saya akhirnya mulai tidak ikut. Kemudian saya mulai mencari ajaran Buddha yang sebenarnya itu seperti apa. Dan akhirnya saya menjadi biku. Singkat ceritanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, jadi sila bata paramasa adalah salah satu syarat pandangan benar. Kita memahami bahwa tidak ada upacara dan ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Lalu Bante, apa yang harus kita latih? Tadi kita cerita praktek dhamma ya. Nah, apa yang harus kita latih? Setelah pandangan benar, kita memunculkan pikiran benar. Pikiran benar itu dilandasi oleh, ini Bapak Ibu sudah sering dengar, tapi hari ini kita jelaskan supaya gampang membedakannya. Pikiran benar itu dilandasi oleh metta, karuna, mudita dan upekha. Saya ingin tanya, apa bedanya metta dan karuna? Karena metta itu diterjemahkan sebagai cinta kasih, karuna belas kasih. Bedanya apa? Agak sulit kalau kita tidak pernah belajar cara membedakannya. Membedakannya sangat sederhana. Jadi ini mirip tapi berbeda. Metta artinya ingin orang lain bahagia. Ya, jadi sebuah tindakan agar makhluk lain berbahagia. Tanpa berpikir mereka itu sedang bahagia atau menderita. Kita tidak memikirkan hal itu. Kita hanya ingin agar makhluk lain bahagia. Contoh, Bapak Ibu Saudara misalkan masak makanan yang enak, bagikan ke tetangga. Tetangga Bapak Ibu juga tidak sedang menderita, betul ya? Tetapi Bapak Ibu bawa makanan yang enak ini kemudian traktir berikan ke tetangga. Ini adalah metta. Sedangkan kalau karuna ingin membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Contohnya bagaimana? Contoh, di dekat rumah Bapak Ibu ada seorang anak yang sakit dan keluarganya kurang mampu. Jadi Bapak Ibu inisiatif, Bapak Ibu jenguk, kemudian berpikir, ayo kita patungan kongsi-kongsi bawa anak ini ke rumah sakit. Katakanlah biayanya 1 juta, Bapak Ibu kongsi-kongsi 12 orang. Nah, tindakan ini disebut karuna. Karena anak ini sedang menderita, Bapak Ibu ingin membebaskan anak ini dari penderitaan. Ini disebut karuna. Jadi kalau metta tidak cerita orang ini sedang menderita atau bahagia. Karuna, orang ini sedang menderita dan kita ingin bantu agar penderitaannya hilang. Ini disebut karuna. Yang ketiga, mudita. Mudita itu adalah berbahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kalau Bapak Ibu bisa berlatih seperti ini, maka sifat iri hati Bapak Ibu berkurang. Orang pada umumnya, sebenarnya bukan orang pada umumnya, tapi orang yang memiliki sifat iri hati, mereka punya sifat senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, betul ya? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu orang iri hati. Tapi kalau orang yang mudita, mereka senang melihat orang lain bahagia. Jadi kembangkanlah sifat ini. Dan ini adalah salah satu sifat para dewa.
Jadi Bapak Ibu yang ingin lahir di dalam surga, kembangkanlah mudita. Kenapa? Karena di surga itu semua orang bahagia. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya sifat iri hati, nanti sebegitu lahir di surga, wah, istana saya besar sekali. Tapi begitu buka pintu lihat orang sebelah, lah tetangga saya istananya lebih besar, begitu ya. Muncul sifat iri hati, tidak akan mungkin. Seorang yang terlahir di dalam surga itu memiliki sifat mudita. Bahagia melihat orang lain bahagia. Yang keempat adalah UPK. UPK ini sifat tenang seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya adalah orang yang memiliki UPK dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka. Jadi kalau Bapak Ibu punya sifat UPK, ketika dipuji orang, Bapak Ibu tidak terlalu senang, tapi ketika dicela orang, Bapak Ibu tenang seimbang. Selain itu, untuk menjadi orang baik ya, Bapak Ibu perlu sifat UPK. Karena tidak jarang saya ketemu orang saking baiknya, kalau dia melihat orang lain menderita dan dia tidak bisa menolong, dia sendiri ikut menderita. Ngerti maksudnya ya? Kadang kita bertemu teman, saudara, mungkin dia sakit kanker, atau mungkin dia sakit yang agak berat, biayanya mahal, harus habis ratusan juta. Bapak Ibu Saudara ingin bantu tapi biayanya terlalu besar, kita juga tidak sanggup. Di sana kita butuh untuk UPK. Tenang seimbang, tidak ikut menderita walaupun makhluk lain menderita. Kita membantu sesanggup kita. Tapi bagaimana membayangkan praktek UPK ini? Bayangkanlah seorang dokter. Dokter itu perlu UPK. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan. Kalau Bapak Ibu sakit datang ke dokter, dokternya apakah ikut menderita? Kalau dokternya ikut menderita, dia nggak bisa ngobati. Jadi ada pasien yang datang sakit perut, kemudian dokter saya sakit perut, sakit sekali di sini. Lalu dokternya ikut menangis, kan nggak mungkin ya. Dokternya hanya mengobati, tapi dia tidak ikut sedih, dia mengobati. Jadi Bapak Ibu juga perlu belajar UPK, bantulah orang, tapi belajar untuk tidak ikut menderita atas penderitaannya. Jadi Bapak Ibu boleh mudita, boleh ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, tapi tidak perlu ikut menderita atas penderitaan orang lain. Tapi kalau kita melihat orang lain menderita, kita cukup mengembangkan kebijaksanaan. Kita tahu orang ini menderita, patut untuk ditolong. Tapi Bapak Ibu tidak perlu untuk ikut menderita. Jadi praktek yang pertama adalah mengembangkan pikiran benar, mengembangkan meta, karuna, mudita dan UPK. Setelah itu kita mengembangkan ucapan yang benar. Ucapan yang benar ini dalam 5 sila adalah sila keempat. Musawada, weramani, sikha padang, samadhyami. Tapi sering Bapak Ibu Saudara, sering sekali musawada ini hanya diterjemahkan atau diingat ya, untuk agar tidak berbohong. Sesungguhnya musawada itu ada 4, tidak hanya tidak berbohong. Yang pertama adalah memang disebutkan tidak berbohong atau tidak berdusta. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang paling bahaya adalah kalau kita berbohong sampai-sampai merugikan orang lain ya. Sampai-sampai merugikan orang lain, ini adalah kebohongan yang karma buruknya berat. Tentu karma buruk setiap tindakan berbeda-beda, tergantung kerugian yang dihasilkan. Yang kedua, tidak berkata kasar. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak berkata kasar itu tidak mesti bohong. Kadang jujur, malahan seringnya terlalu jujur. Misalkan contoh, saya lihat Anda ya, sudah hitam, pesek begitu, nggak tinggi, pendek, aduh kasihan. Itu terlalu jujur ya, tapi itu kasar. Mungkin orangnya setelah mendengar itu dia lompat ke sungai ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak berkata kasar. Yang ketiga, belajar untuk tidak adu domba. Jadi ucapan kita ini bisa mengadu orang lain. Dan kadang itu juga bukan bohong. Misalkan Bapak Ibu Saudara
Dengar ucapan si A menceritakan kejelekan si B. Saking rajinnya, setelah kita dengarkan, besok kita ceritakan ke si B. Kamu tahu enggak si A itu ngomongin kamu apa? Kemudian jeleknya itu semua kita ungkapkan. Kita tidak bohong sama sekali ya. Kita tidak bohong. Kemudian si B balas dendam. Oh, kamu saja yang belum tahu jeleknya si A. Besok kita ceritakan ke si A. Akhirnya si A dan si B ini jadi musuh bebuyutan selama belasan tahun gara-gara kita. Padahal kita tidak berbohong. Tapi itu masuk ucapan yang salah, yaitu mengadu domba. Yang terakhir, setelah itu kita tanya jawab saja ya. Yang terakhir, gosip yang buruk ya. Kenapa saya katakan gosip yang buruk ya? Karena kalau saya cerita hanya gosip, tidak mungkin ibu-ibu ini dan bapak-bapak bisa tahan tidak bergosip ya. Kan tidak mungkin ya. Ketemu tapi tidak ngobrol, ketemu tapi tidak cerita, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, yang berbahaya adalah gosip yang buruk. Apa gosip yang buruk? Gosip yang buruk itu kadang juga tidak bohong. Kadang juga tidak bohong. Misalkan ada seorang perempuan, Senin dia pulang diantar dengan Avanza. Selasa Toyota Rush. Rabu CR-V. Ganti-ganti mobilnya. Nanti Kamis Honda Civic. Setiap hari ganti mobilnya. Kemudian muncul prasangka buruk kita. Kita ceritakan demikian ke tetangga. Mungkin ya dia banyak pacarnya. Begitu ya. Coba saya mau nanya, kalau mungkin itu salah enggak? Mungkin ya. Kalau mungkin itu bohong enggak? Mungkin itu enggak bohong kan? Mungkin begitu. Nah, itu tidak bohong, tapi itu bisa merugikan orang lain. Apalagi kalau di desa ya. Kalau sempat seseorang itu digosipi yang buruk, melanggar adat dan budaya, dia bisa saja diusir dari desa. Ternyata perempuan ini adalah karyawan kesayangan bos. Dia seorang akuntan, megang uang-uang perusahaan dan sangat jujur, tidak pernah korupsi sedikit pun. Bahkan audit dia sangat baik. Saking sayangnya bos kepada dia, setiap hari bos meminta supir itu mengantar dia pulang. Dan karena perusahaan itu banyak mobil, banyak supir, ya setiap hari yang ngantar dia pulang ganti-gantian. Tetapi karena kita tidak tahu, muncullah gosip yang buruk. Nah, gosip yang buruk itu bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita latihan. Latihannya bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau satu hal itu tidak kita ketahui faktanya, kita janganlah membuat cerita-cerita yang memburukkan orang lain. Karena kadang cerita kita yang walaupun dengan awal kata mungkin, itu bisa sangat merugikan orang lain. Tapi kalau yang baik-baik tidak apa-apa. Itulah yang saya kategorikan gosip yang buruk. Bapak Ibu Saudara, ini mengenai ucapan yang buruk. Ada 4. Yang pertama, berlatih menghindari ucapan bohong. Yang kedua, berlatih menghindari kata-kata kasar. Yang ketiga, berlatih tidak mengadu domba. Yang keempat, berlatih tidak gosip yang buruk. Kenapa berlatih ucapan ini penting? Karena apa yang kita ucapkan adalah kebiasaan pikiran. Betul ya? Kalau Bapak Ibu sudah bisa mulai melatih rem ucapan-ucapan yang salah ini atau musawadah ini, sesungguhnya kita juga melatih pikiran kita. Karena apa yang kita ucapkan ini adalah keberlanjutan dari pemikiran kita. Bahasa Palinya disebut wicara. Wicara itu keberlanjutan pikiran. Wicara V menjadi B, bahasa Indonesia menjadi bicara. Jadi Pali itu sering V adaptasi menjadi B. Contoh, viara menjadi biara. Vyapada yang artinya kebencian berubah menjadi biapada. Wicara berubah menjadi bicara. Itu salah satu cara latihan pikiran dengan berlatih ucapan. Ya, tidak terasa ternyata sudah 40 menit ya. Hari ini kita belajar pandangan-pandangan yang baik dan bahaya dari pandangan yang buruk.